itu memiliki dua konsep. Yang pertama yaitu sebagai tempat penyelenggaraan proses pendidikan, dan yang kedua proses kegiatan belajar mengajar. Menurut penjelasan dari Philip Robinson tadi, menunjukkan bahwa sekolah sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu memudahkan pengajaran sejumlah pengetahuan. Berikut 6 prinsip birokrasi menurut Weber. Jadi, sekolah terdiri atas kelas-kelas yang juga dapat dianalisis sebagai sebuah sistem, di mana pengertian kelas dalam konteks sekolah dapat menimbulkan dua macam asosiasi, yaitu kelas sebagai ruangan, tempat proses pendidikan berlangsung, dan kelas sebagai sekelompok atau sejumlah pelajar yang bersama-sama menempuh suatu pelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Pengertian di sini merupakan pengertian sosialisasi dalam masyarakat. Nah, untuk di sekolah sendiri bisa dikatakan bahwa sekolah itu sebagai pengaruh besar dalam pembentukan kecerdasan, sikap, dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi, sekolah mempunyai peranan yang penting dalam proses sosialisasi, yaitu membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial serta makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik. Interaksi di dalam kelas melahirkan sesuatu yang disebut dengan iklim atau suasana kelas. Interaksi para peserta pendidikan di dalam kelas terbingkai dalam aturan kelas yang telah ditentukan oleh sekolah secara keseluruhan. Menurut para sosiolog, penyebabnya adalah interaksi dalam kelas tersebut. Sekolah sebagai sasaran mobilitas sosial. Mobilitas sosial ialah gerakan individu dari suatu posisi sosial ke posisi yang lain dalam struktur sosial. Nah, terdapat dua macam mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial horizontal yaitu gerakan individu atau kelompok dalam ruang geografik imigrasi, sedangkan mobilitas sosial vertikal yaitu gerakan individu turun naik dalam tangga masyarakat. Misalkan, seorang kepala dusun diangkat menjadi kepala desa. Sekian penjelasan dari kelompok 9.